Tapi gue ceritain lu tentang Yusuf Mansur. Sejarah dan pengalaman gue sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tuh temen gue tahun 90-an. Dia temen gue waktu sama-sama di lampu merah Cengkareng. Jadi waktu sama-sama nol lah. Sama-sama buta, kosong ya kan. Di situ ya tahu sendiri kan kita anak-anak jalanan gimana. Gitu. Anak jalanan gimana lah gitu kan. Yang namanya gue dulu emang wilayahnya beda. Gue kan dulu megang mikrolet ya. Mikrolet di lampu merah Cengkareng itu gue pegang dulu. Gue sebagai ya gimana sih kalau orang mikrolet itu mau parkir bayar ke gue sama tim. Jadi bukan tukang palak ya, apa ya, ya memang begitulah administrasinya gitu kalau di lapangan. Jadi kalau ada apa-apa dengan mikrolet kita yang ngurusin gitu. Dulu tahun 90-an. Nah Yusuf Mansur di seberang tuh. Di seberang dia. Nah, di lingkungan lampu merah Cengkareng, tapi yang seberangnya. Kalau dia nongkrong tuh deket-deket warteg, deket ruko-ruko. Ada ruko di situ, ada beberapa ruko di situ. Nah, memang perjalanan sekitaran Cendrawasih, Cengkareng, Bedeng itu Yusuf Mansur di situ, daerah situ. Nah, gue di daerah Rawabuayanya. Gue megang mikrolet situ. Memang kita sama-sama kosong dulu, nggak mikirin itu. Mungkin mabok terus kali gitu. Kerjaan kita mabok terus. Dan suatu saat, atau teman gue Kokom telepon, bro, bantuin gue bro. Teman kecil gue juga di Cengkareng gitu. Kenapa? Si Kemal nih bro. Kemal di apa? Dikerjain sama Yusuf Mansur. Gitu. Masalah apa tuh? Masalah duitnya bro. Sekian gitu. Dia belum dikasihin. Tolong tagihin bro. Ya gue temu dulu sama Kemal. Saya juga sudah menonton video yang dibuat oleh rekan 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 saya ya, Ya, rekan advokat Oi Wibowo kalau nggak salah ya. ya, Berkaitan dengan track record Yusuf Mansur lah. Eh, eh, jadi intinya mereka menceritakan bahwa latar belakang atau background dari Yusuf Mansur itu adalah mereka adalah anak jalanan begitu ya, betul. sama Ya, dengan Oi Wibowo ya, begitu ya. Kemudian beda tempat saja, kalau si Oi Wibowo di seberang jalan, kemudian Yusuf Mansur di seberangnya. Kemudian mereka mengatakan Yusuf Mansur ya orang jalanan awalnya, kemudian pernah masuk penjara 2 kali dalam 378 ya, yaitu penggelapan ya. Penggelapan 378 372, penggelapan penipuan. Jadi mereka juga pernah masuk penjara 2 kali. Itu sesuai dengan omongannya Oi Wibowo ya dalam video itu. Kemudian latar belakangnya jelas, kemudian pernah bersinggungan juga dengan Oi Wibowo berkaitan dengan apa, Kemal ya, kalau nggak salah kliennya Oi Wibowo itu Kemal ya, dan seterusnya lah begitu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kebusukan-kebusukan Yusuf Mansur dari latar belakangnya tersebut begitu. ya. Kemudian saya lebih dalam. Baik Pak Zeni, selain eh, Ivan Messi dan juga Agus Sofi'i gitu Pak ya, ternyata dulu itu juga sempat ada pengacara bernama Firdaus Oyibobo. Nah ini juga rekan dari Ivan Messi juga nih yang bira-biri di eh, channel YouTube bersama Ivan Messi ini Pak, dan mendeklarasikan menjadi pengacara dukun dulu gitu Pak ya. Nah ini dulu ternyata si pengacara Firdaus Oyibobo ini juga mengatakan pernah menjadi teman Yusuf Mansur sebelum menjadi ustadz di tahun 90-an saat katakanlah menjadi seperti seorang preman gitu Pak ya di lampu merah Cengkareng. Nah, ini kita lihat videonya dulu Pak Ceritanya ya. seperti itu. Tapi gue ceritain lu tentang Yusuf Mansur. Sejarah dan pengalaman gue sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tuh temen gue tahun 90-an. Dia temen gue waktu sama-sama di lampu merah Cengkareng. Jadi waktu sama-sama nol lah. Sama-sama buta, kosong ya kan. Di situ ya tahu sendiri kan kita anak-anak jalanan gimana. Gitu. Anak jalanan gimana lah gitu kan. Yang namanya gue dulu emang wilayahnya beda.
Gue kan dulu megang mikrolet ya. Mikrolet di lampu merah Cengkareng itu gue pegang dulu. Gue sebagai ya gimana sih kalau orang mikrolet itu mau parkir bayar ke gue sama tim. Jadi bukan tukang palak ya, apa ya. Ya memang begitulah administrasinya gitu kalau di lapangan. Jadi kalau ada apa-apa dengan mikrolet kita yang ngurusin gitu. Dulu tahun 90-an. Nah, Yusuf Mansur di seberang tuh. Di seberang dia. Nah, di lingkungan lampu merah Cengkareng tapi yang seberangnya. Kalau dia nongkrong tuh deket-deket warteg, deket ruko-ruko. Ada ruko di situ, ada beberapa ruko di situ. Nah, memang perjalanan sekitaran Cendrawasih, Cengkareng, Bedeng itu Yusuf Mansur di situ, daerah situ. Nah, gue di daerah Rawabuayanya. Gue megang mikrolet situ. Memang kita sama-sama kosong dulu, nggak mikirin itu. Mungkin mabok terus kali gitu. Kerjaan kita mabok terus. Dan suatu saat gue kaget dengar cerita si Usman udah jadi ustadz gitu. Ya, Usman, kita manggilnya Usman. Dipanggil ustadz. Oke, lama-lama kita si Usman yang di lampu merah Cengkareng udah jadi. Kan di jebolan Cengkareng itu banyak juga artis-artis ya kan. Ya di rombongan kita itu banyak juga artis-artis ya, yang memang jebolan daripada Cengkareng, Rawabuaya, Bedeng dan sekitarnya. Akhirnya beberapa tahun tidak bertemu, tidak berselang dengar cerita Yusuf Mansur. Gue ngeliat hanya seliweran di media sosial. Tahu-tahu teman gue Kokom telepon, bro bantuin gue bro, teman kecil gue juga di Cengkareng gitu. Kenapa? Si Kemal nih bro. Kemal dikerjain sama Yusuf Mansur gitu. Masalah apa tuh? Masalah duitnya bro, sekian gitu. Dia belum dikasihin. Tolong tagihin bro. Ya gue temu dulu sama Kemal. Ketemulah gue sama Kemal. Dapat kuasa lah gue istilahnya. Karena mereka tahu gue kan. Gue tagihin tuh Yusuf Mansur tahun 2010 kalau nggak salah gue nagih. Ada berapa ratus juta gitu gue nge-Kemal sama dia. Nah ditagih itu susah banget katanya sama si Kemal. Akhirnya nyuruh gue sama si Kokom, gue berangkat. Kokom itu sepupunya Kemal, Cengkareng ya, dia raja tanah di Cengkareng. Yang bapaknya dulu pernah kasus sama Yusuf Mansur, tanah bapaknya dibalik nama atau digelapin lah sama Yusuf Mansur. Menurut ceritanya seperti itu. Dan lagi datang gue ke daerah Ciledug situ ya, di daerah ya pokoknya pesantrennya Yusuf Mansur. Gue masuk, penjaganya memang agak ketat tuh, security-nya agak ketat banget. Gue bilang udah jangan nih, gue mau ketemu Yusuf Mansur, gue ada penting. Lu nggak usah nahan-nahan gue bilang. Gue masuk ke dalam langsung ke pengajian. Pada saat itu ada anak-anak kecil lah ya, yang sedang belajar ngaji di situ. Gue tadinya sih udah mau marah gitu mendengar cerita si Kokom. Gue tagih, Yusuf Mansur ngeliat gue langsung kayak entah dia kenal sama gue. Karena gue nggak tahu kan, kita selawar-seliweran di lampu merah Cengkareng. Entah dia kenal sama gue, dia tahu nama gue waktu gue bujangan. Entah kenapa gitu loh, tahu ngelihat gue kayak semacam kaget dan bukan ya, semacam agak sedikit takut gitu loh. Dia datang ke gue, dia salaman sama gue, dia mau sungkem, gue tarik tangan gue, jangan start. Ente di depan murid ente, gue bilang. Jangan, gue pengen ngomong sama lu nih. Ada apa bang katanya. Lu sini ngomong. Ya gimana duitnya Kemal nih? Gue bilang, duitnya Kemal begini. Aduh bang, ini ya karena ya nggak tau lah ya, gue nggak mau cerita omongan gue pada saat itu. Gue suruh Kokom telepon Kemal begini, dia mundur lagi, bla 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 bla. Akhirnya gue bilang, kapan lo mau bayar? Ntar bang belum ada, bla 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 bla. Dia akhirnya pas gue pulang, gue dikasih sarung sama baju koko dia tuh, inget gue tuh. Ini bang, kalau ini buat abang cocok kayaknya buat sholat gitu. Dikasih, oke man, makasih. Tapi tolong lu
bayar nih duit orang, nggak enak gue gitu. Nah, akhirnya udahlah kelar itu, gue juga nggak enak kan, sama-sama kita anak jalanan itu punya rasa lah, rasa tepos liro. Akhirnya udah begitu, gue baca sih biografinya Yusuf Mansur dari mulai susah apa segala itu, kasihan gue juga gitu. Gue ngeliat juga ada jemaahnya di situ, nggak mungkin kalau gue keras-keras. Dan Kokom tahu banget kalau dia nyuruh gue nagih pasti ini rusuh gitu, gue pasti rusuh di situ. Tapi pada saat itu selamatnya karena gue ngeliat, wah ini anak ya, mungkin ada anak yatim piatu, ada apa, puluhan orang lagi ngaji, gue nggak enak pada ngeliatin. Ya udah gue bilang, gue tetap menjaga harkat dan derajatnya Yusuf Mansur. Gue bilang lu bayar, gue nggak enak, ini amanah dari gue. Iya bang, iya bang. Nah, gue balik langsung si Kokom, lu tinggal nunggu telepon dari si Usman. Nah, besok-besoknya ditelepon, ya tetap jawab. Memang Yusuf Mansur itu kalau ditelepon WA, dia nggak jawab hari itu. Biasanya dijawab nggak langsung, kayaknya dia sibuk. Kan kita harus mengerti juga, dia sibuk. Nah, urusan singkat cerita dia udah clear mungkin sama Kemal ya, gue juga nggak tahu. Yang penting gue udah nagih, gue udah jalan amanah. Kayaknya dia udah ngubungin langsung dan mungkin udah bayar atau nggak tahu lah gue. Pada saat itu dia pakai mobil BMW Yusuf Mansur, baru beli mobil BMW kalau nggak salah. BMW warna hitam apa biru apa, lupa gue. Di rumahnya tuh di pengajiannya ada saung-saung kayak rumah-rumah begitulah, kayak rumah-rumah kayu kayak gitu-gitu. Gue duduk di situ sama dia. Gue keluar mobil gue suruh supir gue suruh ambil mobil di parkiran, gue keluar di pos penjagaannya. Hanya udah clear tuh masalah itu. Itu tadi video dari pengacara nih Pak, juga pengacara nih Pak Firdaus Oibobo. Ini dulu juga sempat saya reaction, tapi kan dulu saya belum bersama Pak Dini Mustafa nih. Nah, ini mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur dulu adalah seorang katakanlah yang megang mikrolet tuh ya, bersama dengan Firdaus Oibobo sebelum jadi ustadz di tahun 90-an ya gitu Pak ya. Dan katanya juga ya kehidupan preman seperti apalah, katanya pernah mabuk-mabukan gitu Pak ya. Dan dia sendiri Oibobo sendiri mengatakan Yusuf Mansur juga dulu pernah terlibat penggelapan sertifikat. Kemudian namanya dulu sebelum menjadi ustadz itu namanya Usman gitu Pak ya. Nah, dari cerita-cerita Firdaus Oibobo nih Pak, ini mungkin sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang benar Yusuf Mansur itu dulunya sebelum menjadi ustadz ya terkesan seperti preman gitu Pak ya. Ya. Ya, jadi saya juga sudah menonton video yang dibuat oleh rekan rekan saya ya, rekan advokat Oi Wibowo kalau nggak salah ya, Ya. berkaitan dengan track record Yusuf Mansur lah. Uh, jadi intinya mereka menceritakan bahwa latar belakang atau background dari Yusuf Mansur itu adalah mereka adalah anak jalanan begitu ya, sama dengan Oi Wibowo begitu ya. Kemudian beda tempat saja, kalau si Oi Wibowo di seberang jalan, kemudian Yusuf Mansur di seberangnya. Kemudian mereka mengatakan Yusuf Mansur ya orang jalanan awalnya, kemudian pernah masuk penjara 2 kali dalam 378 ya, yaitu penggelapan ya. Penggelapan 378, 372 penggelapan penipuan. Jadi mereka juga pernah masuk penjara 2 kali. Itu sesuai dengan omongannya Oi Wibowo ya dalam video itu. Kemudian latar belakangnya jelas, kemudian pernah bersinggungan juga dengan Oi Wibowo berkaitan dengan Kemal ya, kalau nggak salah kliennya Oi Wibowo itu Kemal dan seterusnya lah begitu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kebusukan Yusuf Mansur dari latar belakangnya tersebut begitu. Kemudian saya lebih dalam lagi melihatnya video ini, kemudian Oi Wibowo di akhir videonya mereka mengatakan bahwa kalau uang sedekah ini tidak bisa diperkarakan dan seterusnya. Saya setuju dengan pernyataan Oi Wibowo ini, tetapi fakta yang kami perkarakan berkaitan dengan investasi
Batubara, kemudian karyawan Paitren, kemudian perumahan dan seterusnya itu bukan masalah uang sedekah. Kalau kota wisata itu masalah uang sedekah itu ya sudah terserah kamu. Kalau itu misalnya kamu pergunakan untuk kepentingan keluargamu, bukan bukan apa yang menjadi niat para pemberi sedekah ini ya Ya. urusannya Yusuf Mansur itu kami sudah clear lah, tidak kami permasalahkan. Yang kami permasalahkan, terutama saya mengajukan gugatan, kemudian Bu Ilis, kemudian akan disusul oleh yang lainnya, itu adalah murni uang investasi yang mana Yusuf Mansur dalam presentasinya mengatakan ini adalah investasi batu bara yang menguntungkan. Kemudian Yusuf Mansur menjanjikan keuntungan di sana, kemudian dibagi sendiri oleh Yusuf Mansur keuntungannya nanti untuk A dan B. Setelah investor menyetorkan kurang lebih 55 miliar itu, kemudian keuntungannya tidak diberikan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan, kemudian pokoknya juga tidak dikembalikan, pokok atau modalnya itu, Mas. Itu yang menjadi masalah, bukan uang sedekah. Kalau uang sedekah kami sudah tidak kepikirkan itu, walaupun di kota wisata ketika Yusuf Mansur berceramah ya di luar presentasi batu bara ini juga menggalang uang sedekah yang saya kira juga jumlahnya tidak sedikit, karena waktu itu saya ingat ada yang mensedekahkan mobil ya. Saya kurang tahu persis tapi premium lah mobil itu, warnanya maron, kemudian dilelang lagi harganya lebih tinggi lagi. Kemudian ada juga yang sedekah, waktu itu kata Yusuf Mansur sedekah mobil Grandis, tetapi ketika saya tanya ke orangnya katanya diminta dan seterusnya itu ya. Jadi kalau uang sedekah kami sudah tidak kepikiran lah itu, Ya. berapapun jumlahnya sudah tidak kepikiran, biar Allah saja yang menilai. Tetapi ketika ini uang investasi kan ini bisnis murni ya Mas, karena kami niatnya ketika ini berinvestasi itu adalah ada keuntungan di sana dan modal kami juga akan dikembalikan sesuai dengan janji Yusuf Mansur begitu. Dan kenyataannya kan keuntungannya tidak diberikan, kemudian modalnya juga tidak dikembalikan, dan sampai terjadi perkara yang berlarut-larut ini begitu. Kalau investasi di 2009 kemudian sekarang sudah 2015, artinya kan sudah ada 15 tahun. Nah, kemudian dalam investasi tersebut menurut hemat saya Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini tidak profesional. Kalau mereka tidak mengembalikan itu apa sebabnya? Apakah itu misalnya ada kerugian dan seterusnya, mereka seharusnya membuat pertanggungjawaban itu. Sampai sekarang itu tidak kami dapatkan. Makanya kami menganggap Yusuf Mansur dan kawan-kawan atau investasi Yusuf Mansur ini dikelola secara serampangan atau amburadul begitu Mas. Jadi itulah yang sampai dengan saat ini akan jadi perkara, dan mungkin akan menjadi perkara mungkin tidak hanya 1-2 tahun, tapi akan menjadi perkara puluhan tahun ketika Yusuf Mansur tidak mengembalikan modal kami dan keuntungan itu begitu Mas. Ya, baik. Ya, ketika nanti ini kemudian apa yang kami lakukan kemudian berimbas kepada Darul Quran dan Yusuf Mansur tidak dipercaya orang, ya itu kami serahkan saja kepada publik begitu. Ya. Karena apa yang kami perjuangkan ini adalah hak kami, bukan kami mengada-ada, bukan kami memeras. Kan tidak mungkin kami memeras kemudian memasukkan gugatan ke pengadilan. Pengadilan juga tidak akan memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut terbukti ketika kami tidak mempunyai alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi begitu, dan alat bukti lainnya begitu Mas. Ya, Ya Mas. ya itu tadi ya. Jadi memang sekali lagi mengonfirmasi bahwa Yusuf Mansur itu dulunya anak Cengkara yang gitu ya, di daerah Rawabuaya atau Bedeng dan sekitarnya. Dan pernah bermasalah dengan teman